Mantan calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2024-2029 berinisial AK dilaporkan ke Polres TTS lantaran diduga melakukan tindakan penipuan, pembohongan publik, permufakatan jahat, dan tindakan melawan hukum. Hal ini dijelaskan kuasa hukum para pelapor Resfobia usai melaporkan kasus tersebut di Polres TTS, Rabu 4 Desember 2024. Menurut kuasa hukum para pelapor yang juga dosen hukum dan psikologi kriminal di UKSW Salatiga, Jawa Tengah bahwa terlapor dalam proses pilkada TTS hanya mengumbar janji manis untuk memfasilitasi kos politik bagi tim pemenangan paket Alex Kase John Lakapu, namun tidak ada realisasi. Lebih miris lagi, pada H-1 pencoblosan, seluruh saksi paket Kase Lakapu dari 32 kecamatan sudah berkumpul di kediaman pelapor John Lakapu dan mendesak agar biaya para saksi segera direalisasi. Namun saat itu, terlapor tidak berada di SOE dan terkesan menghindar dari tanggung jawabnya. Kondisi tersebut nyaris memicu keributan. Beruntung John Lakapu berupaya menanggulanginya kendati tidak semua terakomodir. Terhadap rentetan kejadian yang ada, Resfobia menyatakan terpaksa melapor dugaan kasus tersebut karena tak ingin dugaan tindakan kriminal itu berlanjut di kemudian hari. Bagi Res, laporan tersebut sekaligus menjadi edukasi bagi publik untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di akhir penjelasannya, Res mengutip ungkapan filsuf dan sosiologi ternama asal Jerman Jürgen Habermas bahwa politik itu membutuhkan orang-orang baik. Jadi jika ada orang-orang baik dalam dunia politik, maka mereka harus disupport. Yang melapor itu saya, tapi sebetulnya itu mengatasnamakan beliau Bapak John, beliau Bapak Hen, sama beliau Kakak Edi. Jadi tim Bapak John ini sebagai calon wakil bupati yang senyatanya dirugikan. Bapak Hen ini juga sama selaku ketua tim yang sebetulnya terlapor ini meminta sendiri gitu. Lalu Kakak Edi ini sebagai sekretaris tim yang dalam perjalanannya justru ditinggal oleh Pak Alex. Nah, jadi memang ini laporan pribadi, tetapi urusan ini ada kaitan dengan publik karena urusan pilkada. Dampak dari urusan pilkada di mana seseorang itu berjanji dan itu bisa dibuktikan di tanggal 24 bahwa terlapor sendiri yang menghubungi lebih dulu Pak John. Lalu Pak John datang bertemu di jam 9 malam. Lalu ada pertanyaan gitu, Pak John siap berapa? Pak John menjawab angka tertentu, lalu terlapor mengatakan bahwa kalau siapnya hanya 5 miliar, ya pakai ke toko saja. Nah di sini yang dalam kaitan dengan penipuan ada dugaan beliau memberi kesan tentang martabat palsu. Artinya apa? Artinya mau mengatakan bahwa beliaulah yang lebih layak jadi orang nomor 1. Dan kemudian karena itu meminta Pak John bersedia jadi nomor 2 dan mengatakan bahwa bersiap supaya orang nomor 1 untuk menanggung biaya. Nah dalam perjalanannya itu tidak konsisten. Tidak konsisten itu dibuktikan dengan pada pembentukan tim pun sudah terlihat sejak awal begitu. Tetapi kita masih juga bersabar karena bagaimanapun ini kan paslon sudah daftar. Kemudian ditetapkan oleh KPU, artinya sudah tidak bisa tarik mundur. Kita berusaha begitu sambil meyakinkan. Tetapi ada pernyataan beliau yang berkali-kali kita dengar bersama, kasih keluar dulu nanti saya ganti, kasih keluar dulu nanti saya ganti. Nah pernyataan ini kemudian tidak ada sedikit pun yang direalisasi. Padahal jangan bicara penggantian, tanggung jawab itu untuk membayar semua itu ya memang harus dilakukan. Termasuk di dalamnya kalau kemudian ada orang yang sudah lebih dulu kasih keluar uang ya diganti. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah jadi unsur penipuannya kelihatan niatnya di situ sudah ada dugaan dari awal mau pakai martabat palsu, memberi kesan bahwa yang paling pas untuk jadi calon nomor 1 adalah terlapor, tetapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Pak John harus men-tackle semua dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya kemudian banyak janji beliau yang sebetulnya tidak pernah direalisasi. Itu bisa kita buktikan. Seperti itu. Dan ini pelajaran bagi publik bahwa ada beda yang sangat jelas antara perilaku politik dengan kriminalitas. Kami melihat bahwa ini sudah berada di ranah kriminal.
Ini kriminalitas, ini bukan laku politik. Politik itu ada etika, ada hukum, ada tanggung jawab atas kesepakatan. Nah, kalau bertindak di luar itu, ya ini perilaku kriminal. Dia harus di-stop dengan jalur hukum. Karena negara ini ya negara hukum. Kenapa kita harus lapor? Ialah menjadi pelajaran untuk publik dan siapapun yang mau maju. Jangan orang jahat sekali-kali menjahati orang yang punya niat baik, orang yang punya ketulusan, orang yang punya kesetiaan, orang yang punya kesungguhan. Tidak boleh, karena yang rugi nanti masyarakat, yang rugi nanti daerah ini, dan terutama juga bahwa orang yang dirugikan ini nama baiknya rusak, karir politiknya macet. Para anggota tim yang masih berharap mungkin besok mau jadi apa, jadi anggota dewan atau juga berkarir politik, itu nama baiknya rusak. Gitu. Waktu Pak John bikin syukuran di sini tanggal 7 Oktober, terlapor mengatakan apa? Keluarga pun tidak akan kosong. Saya ini petarung, 2 kali saya sudah maju. Saya tidak mau kalah lagi. Saya petarung. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini yang tadi saya bilang bahwa memberi kesan bahwa ini hebat, tapi ini sebenarnya martabat palsu. Unsurnya sudah masuk sebetulnya. Jadi polisi tidak boleh menghindar. Polisi harus bongkar ini supaya ada keteladanan orang dalam berpolitik. Jangan hanya main akal-akalan yang sebenarnya itu menunjukkan ada kriminalitas. Politik itu tetap, Jurgen Habermas itu mengatakan apa? Politik membutuhkan orang-orang baik. Itu salah satu ahli politik paling hebat dari Jerman. Politik membutuhkan orang-orang baik. Jadi kalau ada orang baik, kita harus support. Kita harus support. Itu poinnya. Sementara terlapor AK yang dihubungi KLTV News per telepon genggamnya secara terpisah, menyesalkan sikap para pelapor yang mempolisikan dirinya. Karena persoalan tersebut merupakan persoalan internal tim paket Kaselak Apo. Selain itu, tahapan pilkada belum selesai. Secara internal, pihaknya juga belum menggelar rapat evaluasi dan pembubaran tim pemenangan paket Kaselak Apo. Karena sudah masuk ranah hukum, AK mengaku akan mengikuti proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polcelere KLTV News mewartakan.